Siap. Oke. Enggak masalah kalau masalah. Oke. Sudah direkod ya, Bu Ren ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh UPTSDN 51 dengan narasumber Ibu Renita Yuniartunisi SPDSD. Saya Burika selaku moderator akan menyampaikan segmen acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala UGT SDN 51 Gresik. Kemudian yang ketiga pemaparan, penyebaran dan penyebaran budaya positif. Selanjutnya adalah tanya jawab dan tanggapan, dan yang terakhir adalah penutup. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua, serta untuk para peserta didik. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kedua adalah acara sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala UPT SD Negeri 51 Gresik kepada Ibu Nurul Mufidah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia hidayah dan taufiknya serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri webinar dalam rangka diseminasi CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Wiwi Alfia selaku pembimbing pengajar praktek. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru UPTSD 51 Gresik. Yang berbahagia Bapak Ibu Wali Siswa UPT SDN Negeri 51 Gresik. Bapak Ibu sekalian, dalam menangani masalah siswa, beberapa guru cenderung memposisikan diri sebagai penghukum, sehingga
anak melaksanakan aturan sebatas untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Kedisiplinan siswa kita masih bisa dibilang masih rendah, karena anak belum memiliki motivasi intrinsik untuk melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Penanaman budaya positif sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti, luhur, serta akhlak yang mulia. Pendidikan budaya positif yang efektif dan efisien tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi antara orang tua di rumah dan guru sebagai orang tua di sekolah. Kedua belah pihak perlu melakukan kerjasama yang harmonis demi kebaikan. Membuka pintu komunikasi seluas-luasnya untuk berdiskusi mengenai perkembangan murid. Segala informasi diterima dengan pemikiran terbuka, hati yang lapang, dan tentunya saling menghormati. Bapak Ibu, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama belajar dan memahami apa dan bagaimana budaya positif itu, sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi mewujudkan sekolah kita UPT SDN Negeri 51 Gresik menjadi satuan pendidikan yang berpihak pada siswa, sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif dan menerapkan nilai-nilai positif ini. Kita dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang berprestasi dan memiliki karakter yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Mufidah atas sambutannya. Selanjutnya, acara diseminasi ini akan kita lanjutkan pada pemaparan dan penyebaran penerapan budaya positif yang akan diberikan oleh Ibu Renita Yuniarti Ningtyas, Sarjana Pendidikan. Monggo Ibu Renita. Baik, suaranya nyampe ya. Terima kasih atas waktunya Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar. Ini nervous ini ya, kok bisa nervous gini ya? Ya Allah, ini banyak sekali, ini luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah atas waktunya, Ibu PP, Ibu Wiwi, sudah disempatkan hadir padahal juga lagi sibuk nge-zoom ya Bu nggih. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ini ada Bapak Pengawas dari Jember juga ini datang berkunjung. Ini juga ada Suhu ini dari Perpusda Jember juga ini ada yang hadir. Ini juga ada senior dari CGP angkatan sebelum saya dan semuanya. Terima kasih atas supportnya. Di sini saya ingin berbagi terkait dengan budaya positif sebagai pengimplementasian saya selama belajar ketika menjadi CGP belajar di modul 1.4 tepatnya. Mungkin Bu Isi bisa dibantu share screen, Bu Isi. Atau saya sendiri. Halo. Terkendala ya?
Baik, terima kasih Bu Isi. Mungkin langsung di Oke. Berikut saya ingin memaparkan terkait implementasi budaya positif. Mungkin slide-nya bisa di ini Bu Isi. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Isi. Langsung pada poin. Nah, ini. Konsep utama budaya positif, di sini saya memaparkan ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia dan teori motivasi, ada 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Mungkin buat teman-teman semuanya yang hadir, yang sudah menyempatkan hadir, saya ingin sharing nih. Dari ketujuh konsep utama budaya positif ini, barangkali ada yang mungkin asing atau belum pernah mendengar. Teman-teman bisa raise hand, kemudian nanti biar suaranya tidak rancu ya, jadi nanti gantian. Nah, dari ketujuh ini barangkali ada nih, kemarin iseng-iseng sempat sama teman-teman waktu di kantor nih, ini apa ya? Yang dimaksud barangkali ada segitiga restitusi ini apa ya? Atau mungkin ada lagi apa ya, kemarin sempat sharing-sharing barangkali ada yang PPL nih, yang lagi ULP nih. Barangkali mau ada kata-kata asing di antara 7 ini. Kita sharing dulu ya sebelum masuk ke dalam materinya. Kita sharing dulu gimana sih yang mungkin dianggap asing. Boleh raise hand. Oh ya, Bu Tiara boleh. Bu Venda, mungkin Bu Tiara dulu ya. Kira-kira yang asing yang mana Bu Tiara? Yang Halo? Ya Bu Tiara? Bu Tiara lagi ngidam mangga ya? Ya Bu Venda, mungkin Bu Venda. Kira-kira yang asing yang mana Bu Venda? Jangan lupa di ini ya, dibuka suaranya Bu Venda. Oke, terima kasih Bu Rindra sebelumnya atas kesempatannya. Ya tetangga loh ini. Lalu hadir. Menurut saya, yang dari ketujuh konsep utama budaya positif ini yang mungkin belum saya ketahui atau kurang saya ketahui itu ya yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar, teori, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas mungkin sudah umum ya. Sudah dapat dari PPG ya. Restitusi mungkin saya kurang paham. Terima kasih. Mungkin yang lainnya barangkali yang merasa asing. Yang mana ya kira-kira yang asing gitu ya? Kira-kira nih yang asing. Karena kok saya terus terang ada beberapa banyak ilmu yang baru saya tahu nih dari ketika saya mengikuti bimbingan kemarin waktu di modul 1. Ini tepatnya ketika di pendidikan saya ini ada di modul 1.4 nih. Barangkali yang lainnya ada kata-kata asing. Kalau katanya Bu Venda ada segitiga restitusi. Biar mempersingkat waktu kita langsung aja ya teman-teman ya. Boleh di slide selanjutnya Bu Isi. Oke, nah untuk poin 1 ini adalah terkait dengan, nanti Bu Venda ya, untuk segitiga restitusi itu kan ada poin ke-7, jadi nanti di belakangan saja ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir teman-teman di sini dan semua yang ikut di sini sudah juara sekali ya, berkaitan dengan berdiferensiasi ini sudah pada jago ya. Sehingga, saya ibu dari Yahya kelas 1. Masya Allah, dari wali murid siap. Monggo. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka
mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Barangkali boleh di next Bu Isi. Nah, di sini kita mau main-main sebentar ya. Main-mainnya ini adalah cobalah buka. Nah, boleh ya saya tunjuk teman-teman di mana di sini saya ini sebagai B ya. Saya sebagai B, teman-teman yang hadir, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, dan yang lainnya ada wali murid, nanti saya tunjuk saja ya. Jenengan menjadi A dan saya menjadi B, di mana A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan dan coba membayangkan bahwa Anda yang hadir semuanya, jenengan yang hadir semuanya ini mempunyai barang yang sangat berharga di dalam tangannya. Dan jenengan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya buat kehidupan Anda. Nah, barangkali saya coba acak ya nama yang hadir ya. Sebentar, Bu Solihah Hanim coba. Kebetulan ini saya jarang ketemu nih meskipun guru di tempat saya nih. Karena jaga NBK ya. Halo Bu Solihah Hanim. Halo Bu Renita. Hadir ya. Coba Bu Hanim, kalau misalkan di genggaman tangannya Bu Hanim nih, ada barang yang berharga. Boleh enggak kalau saya yang jenengan bayangkan apa kira-kira yang digenggam? Boleh enggak saya pinjem? Gimana Bu Renita? Bisa diulangi lagi? Bu Hanim lagi galau ya? Bu Hanim. Jadi di tangannya Bu Hanim ini lagi menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Terus saya tuh pingin tahu, boleh nggak pinjem? Boleh nggak dibuka nih yang dipegang sama Bu Hanim? Saya beli deh kalau nggak boleh. Kenapa? Ini yang dipegang ini maksudnya itu privasi atau boleh untuk privasi? Boleh privasi. Kalau boleh. Tergantung. Berharga buat Bu Hanim itu privasi apa enggak? Tergantung sama Bu Hanimnya sendiri. Tergantung barang yang saya pegang dulu. Oh, oke. Untuk orang lain atau saya sendiri gitu. Terserah Bu Hanim nih. Yang di dalam konteks ini adalah barang berharga. Saya bacain ya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi, poinnya di dalam tangannya jenengan itu mengepal sesuatu barang yang sangat berharga. Boleh enggak kalau saya minta tolong dibuka? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau saya beli wes, saya tuker cilok lah kayak biasanya. Boleh. Es degan. Boleh enggak? Halo Bu Hanim. Halo. Boleh Bu Renita, boleh. Tadi saya cuma bercanda. Oh, itu cuma bercanda gitu ya. Berarti tetap boleh ya. Oke. Barangkali mungkin siapa lagi ya? Boleh Bu Pepe? Bu Wiwi boleh saya kalau misalkan mungkin barangkali Bu Wiwi ini lagi ada ini ya Mas nyambi Zoom ya soalnya. Sebentar. Uti. Bu Sriwiji Lestari deh Uti. Boleh nggak Uti, kalau misalkan Uti punya barang nih yang digenggam, nah saya pingin lihat nih, boleh nggak Uti? Halo Uti. Ya, halo. Ya, boleh nggak? Ini suaranya mendengung bersama-sama. Tidak boleh, Bu Reni. Tidak boleh. Kenapa Ti kok nggak boleh Ti? Karena
Itu barang yang paling berharga buat saya. Oke, Kiran. Terima kasih. Terima kasih, Uti. Nah, Oke. kita ambil contoh dua saja ya. Jadi dari Bu Hanim tadi ternyata boleh. Sagoannya cilok ya Bu Hanim tadi ya. Dan kalau dari Uti nggak boleh karena itu adalah sangat berharga. Maaf ada telepon. Kemudian, nah dari situ, kenapa kok Bu Hanim boleh? Kenapa kok Uti nggak boleh? Jadi, teori kontrol itu adalah sesuai dengan kita, tergantung kita ya. Jadi, ngontrol itu tergantung kita mau membuka diri atau kita mau menutup diri. Jadi, semuanya itu bergantung dari kita. Sepakat, nggih? Sepakat, nggih? Mungkin kalau sepakat bolehlah direaksi jempolnya. Jadi, setiap orang itu pembawaannya beda-beda begitu ya. Terima kasih. Boleh di next Bu Isi. Nah, berikut adalah perubahan paradigma belajar, miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti yang sudah kita bahas barusan, itu adalah termasuk dari teori kontrol. Jadi, seberapa orang mengontrol kita itu tergantung kitanya. Tergantung kita mau dikontrol apa enggak, gitu ya. Jadi yang ini yang privasi kayak katanya Uti tadi, kayak katanya Butari tadi. Oh ya boleh nanti nggih Pak Handoko iki sinten nggih? Ini sepertinya teman saya dari S2 ya. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol itu yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Boleh di next, Bu. Bu Isi. Nah, kita masuk ke poin 2 yaitu disiplin positif. Next. Nah, disiplin. Ketika kita mendengar kata-kata disiplin, coba apa yang terbayang dari teman-teman semuanya? Dari seluruh peserta yang hadir, ketika mendengar kata-kata disiplin itu apa kira-kira? Boleh diketikkan di kolom chatnya. Boleh. Oh, Resan siap. Ini ya Bu Fida ya. Monggo. Kira-kira disiplin itu apa nggih? Kalau disiplin itu menaati peraturan. Menaati loh ini, Masya Allah. Menaati peraturan. Boleh yang lainnya barangkali. Kita dulu. Siap suhu. Ini beneran pesertanya dari jauh ini. Monggo Bu Dewi. Budaya positif itu adalah pembias. Disiplin. Disiplin itu tegas. Disiplin itu tegas. Kalau katanya Bu Ayun tadi apa Bu Ayun? Menaati peraturan. Oh ya, menaati peraturan. Oke, terima kasih. Mungkin barangkali yang lainnya. Disiplin itu apa sih? Mbak Lila, halo Mbak Lila, ini dari Bunga loh ini. Ini banyak loh yang gabung, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Barangkali yang lainnya, ketika mendengar kata-kata disiplin, apa ya yang terbayang di benak Anda? Di benak jenengan sedaya itu apa ya kira-kira disiplin itu? Boleh di next Bu Isi, karena kita materinya banyak banget nih hari ini. Next, Bu Isi. Bu Isi, oke. Di sini saya mau menyamakan persepsi deh, bahwa kalau yang tadi katanya Bu Ayun, menaati peraturan, kalau disiplin itu adalah menaati peraturan, dan katanya tadi dari Bu Dewi bahwa disiplin itu katanya tegas. Di sini, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, di mana artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang dimaksud nilai-nilai yang diyakini itu apa? Nilai-nilai yang dianggap baik, begitu ya.
baik untuk diri sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan. Dalam budaya kita loh ya, bahwa disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Boleh di next? Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ini banyak banget yang masuk, aku nggak bisa kebaca slide-nya. Merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Boleh di next? Oke. Contoh kontekstual dari disiplin positif adalah ketika peserta didik lupa tidak mengerjakan PR. Kalau biasanya nih, kalau zaman saya kecil dulu, biasanya dimarahi ambek gurunya ya. Hei, lapo ae kok gak nggarap? Paling dolen tok ya, paling ini ya gitu ya. Tetapi paradigma dari disiplin positif di sini bahwa setidaknya kita meminta penjelasan dulu kepada peserta didik mengapa tidak mengerjakan PR. Kemudian meminta peserta didik mengungkapkan perasaannya apabila tidak mengerjakan PR. Nak, kenapa? Gimana perasaanmu ya kalau tidak mengerjakan PR? Dari situ kan anak-anak nanti bisa mengungkapkan perasaannya ketika tidak mengerjakan PR. Dan kemudian apabila tidak upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memperbaikinya. Jadi kita di sini di konsep disiplin positif itu poinnya adalah mengajak anak-anak untuk menyadari gimana sih caranya kalau tidak mengerjakan PR, biar kamu mengerjakan itu gimana. Kita juga wajib tahu, menelusuri bagaimana background-nya anak-anak itu, kenapa kok anak-anak ini tidak mengerjakan PR. Kemudian dari dia berani mengungkapkan perasaannya itu, kenapa dia tidak mengerjakan PR, itu kita setidaknya nanti kita bahasnya di next ya. Ini terlalu dini ya. Boleh di next Bu Isi. Bu Dewi mau ngasih masukan? Raise hand. Oke. Nah, dari anak yang tidak mengerjakan PR tadi, kita perlu adanya motivasi. Nah, kita masuk pada fase motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Boleh di next. Nah, di sini ada 3 perilaku manusia. Ini menurut bukunya Diane Gosen yang namanya bukunya Restructuring School Discipline, di mana 3 perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian itu bersifat eksternal ya, dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan juga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Boleh di next Bu Isi. Nah, di sini kita bahas dulu nih tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Tujuannya yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Barangkali teman-teman yang di sini bisa kira-kira ya, kira-kira contohnya apa ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nih. Kemarin Bu Rizka kayak ini, aku kepingin cari contohnya nih. Boleh Bu Rizka diungkapkan kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu seperti apa ya contohnya?
Halo, Bu Nur. Untuk menghindari hukuman, ini anak-anak ya? Iya dong, kita konteksnya anak-anak. Guru juga boleh, Menghindari hukuman itu biasanya mereka ya udah deh tak kerjain aja, meskipun dengan harga Timbang digegeri gitu ya. Timbang dimarahin gitu ya. tak kerjain aja, pokoknya tak kerjain, atau dia mengerjakan kalau kita lihat aja. Itu baik, terima kasih ya. Jadi poinnya yang penting ngerjakan ya, daripada nanti kita ditegur gitu-gitu ya Bu Rizka ya. Sepakat ya Bu Rizka ya. Nah, kemudian boleh di next ya, boleh di next. Nah, berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini biasanya anakku nih kalau di rumah. Kalau dimintai tolong, nanti beliin ini ya mana gitu. Ini juga diterapkan juga nih, salah satu perilaku, tapi ini untuk anak saya yang di rumah. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nih ngaku nih yang dulu masa kecilnya kira-kira dikongkon ibu dikongkon tuku terasi 2.000, dikasih uang 5.000 kok ditukokno permen 50 rupiah gitu. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Nah, itu tujuannya kan juga untuk mendapatkan imbalan. Mungkin Bu Isi nih, yang bagian pegang slide nih, bisa kasih contoh kira-kira apa ya Bu Isi kalau untuk mendapatkan imbalan? Bu Isi tremor nih tiba-tiba ditunjuk. Halo Bu Isi. Apa yang dilakukan kira-kira? Kalau anak-anak, ya nggak anak-anak sih, biasanya kan sering Kita juga ya. Kita lihat di sekolah lah, kebanyakan anak-anak kan kalau jam 6 sudah datang gitu kan, sudah ada yang sudah datang. Terus untuk apa yang lain, kelas 1 juga ada yang datang jam 6 lebih dikit itu sudah ada yang datang. Ya mungkin mereka pikirnya biar dapat pujian dari gurunya atau biar bisa main-main lebih lama lagi sebelum dimulai pelajaran gitu. Tapi Bu Isi datang pagi demi apa? Demi dapat pujian mungkin? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu salah satunya, guys. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, oh iya ya, benar juga ya. Jadi sifat itu tidak bisa dihindari dari kita ya, bahwa kita itu kadang-kadang juga melakukan sesuatu demi mendapatkan imbalan. Sepakat ya? Boleh di next, Bu Isi. Jangan demikian, terima kasih loh, pegang slide. Nah, ini nih. Yang ini nanti yang jadi pelopornya disiplin positif. Di mana ini bersifat internal, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi langsung masuknya itu di dalam ya. Masuk banget ini. Nah, mungkin barangkali ada, saya mau tanya nih ke senior saya nih, CGP Angkatan 8 nih. Tadi saya muncul nih, Bu Dewi nih. Mungkin bisa kasih contoh. Kira-kira, halo Bu Dewi masih ada di situ? Iya, masih ada. Oh ya, siap.
Kira-kira apa contohnya kalau untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri? Contohnya tadi itu disiplin. Disiplin gimana? Artinya gini, ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, ya berarti kita harus memberi contoh-contoh yang baik melalui pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Contohnya tadi itu berangkat tadi yang sudah disampaikan sama Bu Isi tadi itu ya. Mungkin Jadi kena online loh. datang pagi gitu ya. Datang pagi. Bukan karena ya tadi memang benar tidak dipungkiri bahwa kadang-kadang merasa kepingin ada pujian ya, gitu ya. Karena pujian, itu sifat gitu ya. dari tetapi dari sesuatu pembiasaan yang selalu dilakukan itu akhirnya menjadi terbiasa dan tidak merasa dipaksa gitu. Jadi contohnya tadi itu kita berbuat apa? Memberi contoh terlebih dahulu, memberi contoh baik terlebih dahulu melalui pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekitar sekolah gitu. Ya, tadi itu contohnya datang tepat waktu, kemudian senyum itu ya, sapa, itu juga kan sudah menjadi contoh-contoh pembiasaan yang positif itu. Mungkin itu Bu Reni. Ya berarti poinnya begini ya Bu Dewi ya. Kalau bisa digarisbawahi bahwa kita melakukan sesuatu hal yang tidak biasa menjadi biasa, begitu ya Bu Dewi ya. Iya, jadi poinnya betul. Dari yang ala bisa karena biasa kepeksa akhirnya menjadi terbiasa, begitu ya. Betul. Seperti saya, sekarang saya karena belajar ilmu disiplin positif, biasanya jam 7 lebih titik-titik, sekarang saya sudah bisa disiplin loh. Bener ya Bu Vida ya? Teman-teman juga split loh, Bu Reni datangnya Masya Allah gitu. Karena itu tadi, dari yang dipaksakan akhirnya menjadi terbiasa. Dan ternyata saya tidak lagi jadi pembalap kalau pagi, tidak kebut-kebutan begitu. Boleh next. Nah, kita lanjut ya. Hubungan motivasi dengan disiplin positif dan budaya sekolah itu tercapai bila kita mewujudkan sekolah yang nyaman, senang untuk belajar siswa itu bisa tercapai bila kita menanamkan yang tadi itu, yang ala bisa karena biasa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka, Bu Dami, ada Bu Dami, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bersifat jangka panjang, dan tidak terpengaruh akan hukuman atau hadiah. Jadi sesuatu yang disiplin itu dilaksanakan memang dari dalam hati atas kesadaran diri sendiri. Tidak berdasarkan karena dapat hadiah, karena biar dapat pujian, tapi memang benar-benar kesadaran sendiri. Seperti kolaborasi ini, karena kesadaran solidaritas. Siap Bu Pepe, monggo. Karena solidaritas saya yang terkendala, kemarin di planningnya saya bisa ikut Zoom dalam satu ruangan, ternyata ada kendala, saya harus pulang ke Jember, dan luar biasa nih teman-teman bisa ikut semua. Nah itu menurut saya juga sebuah contoh disiplin positif, di mana teman-teman itu punya empati yang luar biasa, kesadaran yang luar biasa untuk turut serta mensukseskan ini. Tepuk tangan buat teman-teman saya. Tak kasih emoticon tepuk tangan yang banyak. Boleh di next. Tapi oke, banyak yang masuk, Masya Allah. Nah, penerapan di sekolah, cara menumbuhkan budaya positif kepada siswa. Nah, ini mungkin saya akan bacakan kenceng-kenceng ya, biar kita insya Allah bisa ini ya, melaksanakan disiplin positif bersama-sama. Yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu aktif saat pembelajaran. Menuntun dan memberikan arahan baik atas tindakan kurang baik yang telah dilakukan oleh siswa. Memberikan pujian dan motivasi kepada siswa dan menghindari rasa takut dalam menghadapi kegagalan.
Memanfaatkan media pembelajaran untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Melakukan evaluasi secara berkala. Boleh dilanjut Bu Isi? Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ntar lagi ini ya, kayak barangkali ada yang ditanyakan ya dari yang tadi ya. Terkait sifat yang tadi motivasi ya itu ya. Kayaknya sepi-sepi baik ya. Boleh saya lanjutkan ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu realitanya kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu untuk bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima, dan kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan kemudian ada penguasaan. Boleh di next, Bu. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Next, Bu. Nah, menurut Bapak Ibu nih, saya punya kasus nih. Bu Reni, guru wali kelas 4 di UPT 51 Gresik, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Zafin. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Zafin yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mendapatkan situasi seperti Bu Reni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Zafin melakukan hal itu? Mungkin bisa dibantu jawab, kira-kira apa ya Bu Tiara ya? Kenapa kok bisa Zafin Mungkin bisa jadi tidak dibawakan bekal makannya, mungkin. Gimana? Mungkin nggak dibawakan bekal sama mamanya. Oh, mungkin nggak dibawain bekal. Oke. Mungkin barangkali kira-kira apa ya? Sifat dasarnya anak-anak kira-kira nek sampai minta bekal kira-kira apa? Kelaparan, boleh. Apa lagi? Bosan. Di rumah makan endok terus. Makan telur terus. Siapa ya? Macam-macam. Karena lihat di rumah bukannya telur terus, jadi punya temennya menarik gitu ya. Betul. Mungkin yang lainnya ada lagi nih, kira-kira ada alasan apa nih kira-kira? Makanan temannya lebih Enak. menarik. Iya. Jadi pengen. Mungkin Javi Bu. tidak membawa uang saku. Ini ketahuan satu ruangan ya, wong. Mungkin Zawin nggak bawa uang saku katanya, jadinya Mimi minta paksa. Jadi banyak sekali ya faktornya ya, luar biasa. Boleh di next Bu Isi, saya punya. Nah ini, jadi yang tadi kan ada kebutuhan manusia, sifat dasarnya itu ada kebebasan, ada penguasaan, ada kebutuhan hidup, dan ada cinta, kasih sayang, dan juga ada kesenangan. Kira-kira nih, kalau Zafin punya alasan, aku mengambil makanan mereka karena lapar, Bu. Gitu. Itu kira-kira masuk di mana ya? Masuk di kebebasan, apa penguasaan, atau kebutuhan hidup, atau cinta dan kasih sayang, atau mungkin kesenangan. Aku mengambil makanan mereka karena lapar. Kira-kira apa? Kebutuhan hidup. Iya, butuh sekali makan ya Allah. Ini perlu dipertanyakan. Imamnya Zafin tadi masuk loh di sini. Oke, boleh di next. Ini saya sepakat sekali nih, kebutuhan hidup. Boleh di next. Ada lagi nih. Ada alasan lain lagi nih dari Zafin.
Aku senang mengambil makanan mereka karena aku ingin mendapatkan perhatian dari mereka dan Bu Guru, katanya. Kira-kira ini masuk mana, nggih? Kira-kira masuk di apa ini? Kalau Oke, Bu Venda, boleh dari SD seberang. Kesenangan kayaknya ya, Pranita. Kesenangan. Karena dia kira-kira ada yang sepakat yang lainnya mungkin. PT51 ini siapa? Kasih sayang. Kasih sayang karena butuh perhatian seperti Bu siapa ya? Bu Rizka. Seperti Bu Rizka yang butuh kasih sayang. Nah, jadi anak-anak itu biasanya melakukan hal seperti itu banyak sekali alasannya, dan ternyata ada juga kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, saya setuju nih. Aku senang mengambil makanan mereka karena aku ingin mendapatkan perhatian. Berarti di rumahnya kan kurang perhatian. Kepingin diperhatikan lewat teman-temannya dengan cara mengambil bekal makanannya dengan paksa. Otomatis kan sama Bu Guru kan disamperin nih. Otomatis dideketin. Kenapa? Kamu nggak bawa bekal, kenapa? Nah, itu bisa jadi suatu kebanggaan nih untuk tipikal anak-anak model Zafin seperti ini, yang dimana kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang yang katanya seperti Bu Rizka tadi. Rizka berarti kalau suka incep-incep berarti tujuannya butuh cinta dan kasih sayang ya Bu Rizka ya. Boleh di next. Nah, aku ingin teman-teman tahu bahwa saya pemberani dan tidak penakut. Kira-kira ini masuk di mana? Masuk di kebebasan atau mungkin penguasaan? Masuk di mana? Itu kayaknya jamakan ya. Nasinya belum keluar ya. Penguasaan. Karena kita mengacu pada pemberani ya. Pemberani dan tidak penakut itu berarti kan dia penguasa. Mungkin ada yang mau kasih sanggahan nih barangkali, kok bisa penguasaan ya? Kenapa kok bukan kesenangan? Kenapa kok bukan kebebasan? Tidak ada ya? Sepakat semua ya bahwa ini adalah penguasaan. Boleh dilanjut Bisi? Nah, yang ini nih. Aku bosan dengan menu bekalku yang setiap hari selalu sama. Nah, ini sama nih tadi. Bendino telur, baik. Bu Hanim besok barangkali kalau Java lagi foto-foto, awas ada yang kayak gini, jenengan pahami bahwa ada beberapa pilihan. Kira-kira, oh anak ini tipikalnya berarti yang begini ya. Nah, ini kira-kira masuk di mana nih? Jadi Mas Davin usil karena butuh apa? Kebebasan, penguasaan, kebutuhan hidup, atau cinta dan kasih sayang, atau kesenangan? Kita bisa kebosan, kebebasan, butuh yang bebas-bebas gitu ya. Sepakat ya, kebebasan ya. Mungkin kalau sepakat bolehlah di jempol-jempol. Nah, ini nih. Ini yang paling nih. Aku iseng aja dan ingin melihat wajah temanku mengambil makanannya. Terus kamu mau bertanya? Rajan. Aku iseng aja dan ingin melihat wajah temanku saat aku mengambil makanannya. Iseng. Kalau kita mengacu pada iseng, kira-kira ini nanti masuk di apa? Masuk di kebebasan, Kesenangan. Gitu. Dari iseng itu benar sekali ya. Ya Allah, suhu ampun, dijawab langsung loh sama Bu Bida. Jadi anak iseng itu memang rata-rata adalah kesenangan. Contohnya ada nggak ya, ada murid di tempat kita ya? Ada ya, tapi namanya di ini ya, nggak boleh ya. Boleh di next. Nah, luar biasa. Ini ada lagi nih, ada satu lagi. Yuda pertama ini siapa ya? Selamat datang Mas Yuda. Tahun ini Radit genap berusia 12 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara mengendarai sepeda motor.
setiap akhir pekan ia berlatih sampai akhirnya ia bisa mengendarai dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Radit, apa yang membuat dia ingin bisa mengendarai sepeda motor? Boleh di next, kira-kira ini apa ya? Saya ulangi lagi ya, tahun ini Radit genap berusia 12 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara mengendarai sepeda motor. Setiap akhir pekan ia berlatih sampai akhirnya ia bisa mengendarai dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Radit apa yang membuat dia ingin bisa mengendarai sepeda motor, yuk kita flashback nih yang sudah pada pinter naik motor. Kalau Bu Vida tidak saya kasih pertanyaan ya Bu, terkait naik motor Bu. Tapi Bu Vida jaga loh dulu katanya. Sudah trauma. Kira-kira setiap akhir pekan ia berlatih sampai akhirnya ia bisa mengendarai dengan baik. Apa yang membuat dia ingin mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa ya teman-teman ya? Yang alasannya? Oh boleh, Bu Rizka boleh. Iya Bu Rizka, kira-kira apa Bu Rizka? Pengen terlihat keren aja di depan teman-temannya. Seperti muridmu ya? Iya. Muridmu, mungkin barangkali yang lainnya ada lagi. Kira-kira apa ya yang membuat dia ingin mengendarai sepeda motor padahal masih berusia ingin gaya keren seperti siapa namanya? Namanya Rudin ya? Bahrudin ya? Oh ya Bahrudin ya. Iyalah kelas 6 SD naiknya sudah apa motornya itu? Nah, barangkali CBR ya Allah. Barangkali ada yang lain lagi, alasan yang lain ketika kepingin mengendarai sepeda motor itu apa ya? Kalau saya alasannya dulu pengen mengendarai sepeda motor, ya iya sih kepingin kelihatan keren ya, si cilik naik motor gitu ya. Barangkali Bu Isi nih. Bu Isi sing rodok kadang iso kadang enggak ini. Kira-kira dulu kepingin bisa naik motor karena apa Bu Isi? Haus akan pujian. Pengen dipuji sama pacarnya mungkin, sama temen-temennya gitu, biar bisa Ya masuk Allah. geng motor. Jujur sekali Bu Isi. Jadi waktu itu Bu Isi naik motor sudah punya pacar ya, subhanallah. Barangkali mungkin yang lain nih, ada yang PPL nih, boleh anakku sing lanang ya. Anak PPL siapa ya ada nggak? Sampai lali aku. Oh nih Mas Wawan. Boleh dikeluarkan suaranya nih Mas Wawan nih, wajahnya biar muncul nih di layarnya Bu Reni. Halo Mas Wawan. Masih ada di sana? Mas Wawan lagi Mas Wawannya sambil jalan Bu, Zoom. Oh, jam ini ya, jam balik kampus ya? Oke, Iya boleh itu tadi dilanjut. izin sambil di jalan Zoom-nya. Oke, boleh dilanjut Bu Isi. Nah, ternyata jawabannya ada beberapa nih. Ada mengendarai sepeda motor itu seru. Nah, ketika kita mengacu pada kata-kata seru, nah itu masuk di mana nih? Masuk di penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang nih. Seru. Kayak kata-katanya Bu Isi tadi, kepingin puji pacarnya katanya. Itu masuk di mana nih? Mengendarai sepeda motor itu seru. Kebebasan. Ya. Masuk di kebebasan. Sepakat ya masuk di kebebasan ya. Seru. Karena merasa seru. Jadi merasa bebas ya. Sepakat ya. Kalau sepakat mungkin boleh dikasih reaksi dong. Biar layarku itu penuh dengan bling-bling gitu. Aku kasih sendiri deh. Boleh di next visi. Ya banyak banget. Enggak ketawa juga kali. Biar bisa jalan-jalan naik sepeda motor bersama teman-temanku. Ini yang pasti ini bukan Bu Isi nih.
Ini bukan kebutuhan Bu Isi nih. Karena saya belum pernah nih. Ayo Bu Reni tak goncang, belum pernah. Ini masuk di mana nih? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang nih? Masuk di mana? Kesenangan. Masuk di kesenangan. Boleh raise hand, boleh. Langsung dibuka juga boleh. Langsung dibuka suaranya ya. Oke, sepakat ya kesenangan ya. Karena biar bisa jalan-jalan. Saya kapan-kapan diboncengin ya Bu Isi. Tapi kalau sore Bu Isi. Boleh di next. Aku merasa bangga dan keren. Nah ini nih. Murid kesayangannya Bu Rizka nih. Aku merasa bangga dan keren. Nah ini kira-kira anaknya butuh apa ya? Ini anaknya ini termasuk yang mana? Yang penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang nih. Kira-kira yang mana ya ini teman-teman ya? Halo, pada pingsan ya? Nasi menirnya belum keluar ya teman-teman di sekolah. Kira-kira kalau aku merasa bangga, barangkali Bu Dewi boleh dibantu jawab Bu Dewi. Biasanya Bu Dewi nih excited banget nih kalau yang begini-begini. Halo, Bu Dewi masih di sana? Bu Dewi? Ya, Oh ya, kira-kira aku merasa bangga dan keren ini masuk di mana? masuk mana ya? Penguasaan. Masuk di penguasaan. Setuju nggak ya teman-teman ya? Enggak. Aku merasa bangga dan keren. Berarti masuk ke kesenangan. Benar, sepakat sekali bahwa kalau merasa bangga dan keren berarti kan dia memilih kesenangannya sendiri ya. Kepinginnya itu terlihat bangga dan terlihat keren. Oke ya, setuju ya teman-teman? Kita next materinya ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kita masuk pada keyakinan kelas. Boleh lanjut Bu Isi. Saya pikir teman-teman semuanya luar biasa ya dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Boleh lanjut. Kenapa ya kok tidak? Karena keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Isi. Bu Isi. Oke. Keyakinan kelas menurut Gosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Saya pernah nih dapat pertanyaan kayak gini nih dari salah satu guru di sekolah nih. Boleh lanjut? Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Mamanya Raffi masuk gak? Waktu itu mamanya Raffi nih yang nanya. Lagi netekin. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah dilihat dan diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Boleh lanjut Bu Isi. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut dan pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Boleh lanjut? Nah, tujuan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yaitu mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, dan membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik.
Lanjut, Bu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat ketika waktu pembelajaran baru. Jadi, ini murni dibuat kesepakatan bersama anak didik saya di kelas 4. Jadi, anak-anak nanti kepinginnya cara belajarnya yang kayak gimana nih? Jadi, kita membuat kesepakatan bersama-sama. Salah satunya dari absensi. Absensi itu kalau di kelas saya itu ada absensi fotonya anak-anak, siapa yang datang lebih dulu maka dia yang akan menaruh fotonya yang pertama. Jadi tidak perlu saya bertanya siapa ya yang nggak masuk, karena ada foto yang mungkin tidak pada tempatnya nanti. Berarti itu anaknya tidak masuk. Kemudian yang kedua, saya tahu nih siapa yang datangnya selalu lebih dulu, begitu. Kemudian di suatu ketika saya kebetulan masuk di kelas saya itu kebetulan sepatunya dilepas punya anak-anak. Terus tapi kok masih banyak debu ya. Ternyata setelah saya telusuri ternyata anak-anak itu pakai kaos kaki dan keluar kelas enggak pakai sepatu. Jadi ketika masuk anak-anak membawa debu. Ada ya, semuanya mengalami ya. Saya pikir kalian di UPT 51 semuanya mengalami ya. Anak-anak berangkat sekolah pakai sepatu, masuk kelas sepatunya dilepas di depan kelas, tapi waktu istirahat tiba-tiba lari cuma pakai kaos kaki aja ya. Nah, itu dari keyakinan kelas itu kemudian kita tinjau kembali. Kita perbarui lagi. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dipakai ketika di awal saja ya. Jadi dari waktu ke waktu kalau ada yang tidak cocok kita bisa merevisinya berkali-kali. Saya pikir teman-teman juga sudah luar biasa ya kalau untuk keyakinan kelas sudah pada mahir nih. Ayo disepakati karena dampaknya memang luar biasa kalau di kelas. Kalau misalkan ada anak membuang sampah sembarangan, ayo konsekuensinya apa nih? Dikembalikan kepada keyakinan kelas. Boleh dilanjut Bu Isi? Sepakat ya? Biar saya nggak ngomong sendiri ya. Mau dipraktekkan nggak keyakinan kelas? Nggak perlu ya. Sudah luar biasa ya. Bu Rizka suaranya bisu. Saya melihat jenengan berbicara tapi nggak terdengar. Oh ini laptopnya ya. Oke, kita masuk pada 5 posisi kontrol. Jadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman. Halo Mbak Lila, ini dari mana? Dari Bungah ya. Teman, ada pemantau, ada sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol di mana seorang guru itu bisa menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi seperti teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Boleh dilanjut? Nah, di sini kita membahas dulu nih sebagai penghukum. Ini kayak kita zaman kecil ya, titik-titik dihukum ambek guru nih. Pernah nggak disuntik ambek guru nih gitu. Tapi nggak pernah sih saya, alhamdulillah. Cuma aku lihat teman-temanku digituin. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimat yang muncul, patuhi aturan saya atau awas. Terus mungkin ke murid, kamu selalu salah sih gitu ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang kita ada ya siswa yang paling belakang. Mesti wes, iku wes, yang paling gak dewek gitu ya. Itu adalah berarti tipe-tipe penghukum ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan memberi hukuman dengan caranya. Tapi saya percaya nih teman-teman semuanya tidak ada yang seperti itu ya. Menjadi gurunya guru yang luar biasa. Boleh di next? Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman
bersalah atau rendah diri. Contoh kalimat yang muncul. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Pernah ya begini ya? Kadang-kadang hilaf sih pernah ya. Tidak memungkiri kadang kita lagi capek banget. Ya apa lek mamamu tahu lek kayak gini gitu ya. Biasanya kita itu memang tidak bisa dihindari dari sifat kita sebagai guru juga seorang manusia biasa ya. Pada posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Semoga tidak sering-sering lagi ya. Mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Boleh lanjut. Kemudian ini sebagai teman nih. Ini saya ingat sekali waktu itu di sekolah saya ada satu guru yang sudah berhasil menyelesaikan nih. Guru sebagai teman dapat pujian dari asesor nih. Perlu disebut nama nggak? Soalnya tadi kan kurang kasih sayang jadi disebut namanya gitu ya. Nah, katanya asesor itu salah satu guru yang kamu favoritkan siapa? Bu Rizka. Alasannya apa? Karena Bu Rizka itu bisa menjadi teman, katanya bilang begitu. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimat yang muncul. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Pada posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Kok bisa ya? Jadi teman. Ini salah ketik deh, mohon maaf ya. Boleh dilanjut? Oke. Dalam posisi pemantau, di pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dengan kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini jika pemantau yaitu kita menjadi seorang yang pemantau ya. Pada posisi ini biasanya mengandalkan perhitungan, catatan. Ini biasanya di sekolah kita siapa ya teman-teman kalau yang di UPT 51 ya? Posisi pemantau biasanya yang sering banget melaksanakan tuh siapa? Yang waktu doa, nggawani buku, ngalor ngidul, ngentil. Kurus, tinggi. Bukan ya. Bu Rizka ini memang nggak keluar ya suaranya laptopnya ya? Enak dong. Contoh posisi ini menggunakan stiker, slip, catatan, dan daftar cek yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Boleh dilanjut? Halo Bu Isi. Halo Bu Isi. Bisa dilanjut Bu Isi? Bu Isi di mana? Ini gangguan ya? Halo? Slide-nya gangguan? Sudah 5.5 manajer Bu Renita. Ya, boleh di next. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi ya. Kita masuk pada segitiga restitusi, di mana kita percepat ya, di mana pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bu Venda nih requestnya. Boleh dibuka kameranya Bu Venda? Nah, ini. Teman-teman, ini saya juga lagi belajar ya. Saya di sini bukan ahli ya, tapi sama-sama belajar. Di mana restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Boleh lanjut, Bu Isi? Nah, di sini restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin sekolah. Fokus restitusi adalah solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan bukan pada masalahnya. Lanjut. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam memecahkan masalahnya. Boleh dilanjut? 6 landasan filosofi restitusi. Kesalahan adalah hal yang normal. Jadi nek murid nggak salah aja diamuke rek. Setiap manusia tahu jika berbuat salah. Semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Sudah tahu muridnya salah, tambah dikritik, tambah ya apa ya perasaannya ya. Kemudian individu yang tumbuh dari proses restitusi akan lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal biasa. Sehingga dia akan melakukan proses restitusi pada sekitarnya. Kemudian, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid meraih sukses. Pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan juga orang lain. Jadi di sini poinnya kita tumbuhkan dulu nih percaya dirinya anaknya. Kita munculkan self-confidence-nya anaknya biar dia punya kesempatan untuk menceritakan ada apa sih dengan dirinya gitu ya. Proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Boleh dilanjut? Halo? isi. Tahu isi. Boleh dilanjut? Oke. 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, di sini ini adalah contoh dari segitiga restitusi nih. Jadi kita diajak untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan nih. Cara menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi ya. Misalkan nih kalau validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi muridnya kita tanya seperti itu, bukan ditanya, "Hei, apa kon? Gak salah kon?" Nah, didisik gitu, buat salah aja sudah takut, tiba-tiba dimarahi. Tremor gitu ya. Kemudian bisa pakai cara lain. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi istilahnya anaknya dielus gitu ya. Kemudian ada caranya dengan menstabilkan identitas. Caranya kita perkuat dulu anaknya divalidasi. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Jadi anaknya tuh dikasih tahu bahwa kesalahan itu juga bisa saja dilakukan oleh orang lain. Bukan hanya dia. Terus, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anaknya dikasih tahu dulu nih. Diyakinkan dulu. Distabilkan identitasnya. Oh iya ya, orang itu juga pernah buat salah. Oh iya sih, benar juga ya. Bukan aku tok loh yang punya salah. Yang pernah melakukan kesalahan bukan hanya aku aja. Jadi dari situ, anaknya itu nanti
ketika dirinya sudah tenang, dia akan mampu berpikir dengan baik. Kemudian menanyakan keyakinan. Ayo, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kan kita setiap mau pembelajaran di ajaran baru kan kita punya keyakinan kelas ya. Kalau zamannya kita namanya peraturan kelas ya, yang nggak bisa diganggu-gugat ya. Pokoknya teko ayah mene, pokoknya kamu jam 7, kamu naik gak ada PR, ya wis metu loh gitu. Jadi kalau sekarang di kurikulum Merdeka kita mengenalnya dengan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak-anak itu diajak berpikir ke depan untuk biar dia bisa memperbaiki dirinya. Oh ya, cita-citaku kan kepingin jadi polisi misalkan. Ya sudah, aku harus melakukan yang seharusnya. Paling tidak nurutlah sama gurunya, mengikuti sesuai dengan keyakinan kelas. Boleh next? Biar nggak ngantuk, kasih dong tepuk tangan yang banyak, love gitu loh. Iya, kalau gini nggak kedengeran, pakai reaksi dong lo. Oh, berarti nggak tidur semuanya, Pak. Terima kasih. Ketiga, restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Boleh dilanjut? Menstabilkan identitas nih, kita bahas ya. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak dimarahi kayak ceritamu tadi ya Bu Venda ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini menstabilkan identitas ini juga pernah terjadi loh di antara teman-teman guru. Saya ambil contoh membuat batik nih kemarin. Hari Sabtu kita membatik bersama. Tiba-tiba padahal kita tuh sudah hati-hati mengaplikasikan warna pada batik. Ternyata blobor ya, bleber. Akhirnya secara nggak langsung kayak yang tuduh-menuduh gitu loh. Dan itu terjadi secara natural. Jadi akhirnya kita berupaya sendiri untuk menstabilkan identitas. Ya wis lah, aku sing salah. Ya KB bisa membuat kesalahan. Ternyata semakin ke belakang, ternyata semua akhirnya membuat kesalahan ya. Banyak yang bleber ya. Bu Renita, mohon maaf. Ada ya timernya? Tolong timer ya waktu. Oh iya, oke, terima kasih. Boleh next? Boleh di next Bu Isi? Oke. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat yang digunakan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu bla 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 gitu ya, ada alasan tertentu. Boleh dilanjut? Nah, kita salah satu cara lain yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas, yaitu kata-katanya begini. Apa ya yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Jadi kita ingatkan nih anak-anak terhadap keyakinan kelas. Boleh dilanjut? Akhirnya aku keburu-buru nih, kurang sedikit lagi ya. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan dengan siswa saya. Kebetulan siswa saya ini jago acting nih. Kenapa kira-kira Mbak panggil Mas Gabung? Nggak tahu. Kasih saya, Mbak itu pernah juga melakukan kesalahan. Teman-temannya juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kira-kira kalau mengaku aku ya gimana ya begitu? Selama ini kalau di kelas, siapa yang jatuhin ini? Barangnya Bu Reni. Bisa ada yang aku Bu Reni mana enggak selama ini? Enggak kan? Nah, kira-kira kalau menjawab dipanggil sama Bu Reni, kira-kira ada apa ya?
Gabut, alasannya gabut. Terus Mas Davin bahagia gitu kalau lihat tulisannya, bahagia banget gitu. Memangnya Mas Davin nggak ada cara lain yang bikin Mas Davin itu meskipun gabut jadi bahagia itu nggak ada. Tapi Mas Davin aku tuh pengen gini loh. Gitu nggak ada. Aslinya aja apa asli? Oh pengen gambar. Oh iya sih Mas Davin suka gambar ya. Terus maunya apa? Kalau ingin gambar terus maksudnya gimana? Enggak ada gunanya kan ada ekstra. Kemarin ada ekstra apa nggak ikut? Ini ya sudah penuh ya. Saya sudah penuh. Kalau itu besok saya daftarkan di Pak Yusuf ya. Mau? Senang. Tapi Mas Davin janji nggak kekurangan sama saya. Nanti sama panitia sudah sama yang lain. Enggak ya. Mas Davin pintar ya. Anak soleh ya. Oke, besok tadi harus ngapain? Main sama aku kan. Oke. Makasih ya Mas Davin ya. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi ada murid saya mungkin bisa diambil untuk casting ya. Bu Rizka lagi pencarian bakat kan? Sekolah kita lagi pencarian bakat ini, Mas Davin salah satunya ini. Jadi jadi dari cerita itu Mas Davin itu sedang mengganggu temannya dengan alasan gabut, bosen. Karena ternyata dia punya keinginan dia itu punya hobi menggambar. Jadi setelah pembelajaran itu dia bosan kalau nggak gambar, tapi dia tidak terarah dengan baik. Dan sekarang luar biasa ya, Mas Davin sudah terdampingi dengan baik. Jadi setiap kali dia bisa menyelesaikan pembelajarannya, dia selalu menggambar-gambar dengan sesuai dengan kemauannya. Boleh dilanjut Bu Isi, ada cerita selanjutnya nih. Bu, itu loh Bu, kita mengerjakan PR-nya. Ini lagi ya Allah. Kenapa coba? Kenapa? Lupa ya Allah. Kan ini satu rumah kok bisa lupa? Kenapa? Main game. Sini yang ngajakin ya? Diajak gimana ya? Tapi Kalista bisa ngerjain bareng-bareng. Kenapa kok bisa tidak dikerjakan ayo? Iyalah, kenapa? Males. Bisa males. Namanya di rumah disuruh ngepel. Disuruh cuci piring masa capek. Ya sudah tugasnya menyelesaikan tugasnya sendiri. Cuci piring, habis makan dicuci piringnya. Kan menyelesaikan tugasnya sendiri. Ayo alasan ini. Tak bilangin ke mama, relatif ke mama. Mama, ini loh. Berarti sama Rahel mengerjakan tugas katanya capek karena habis cuci piring bisa gitu. Gak apa-apa, bilang aja. Bukan cuma Mbak Kalkis, bukan cuma Mbak Rahel, temen-temennya juga ada yang belum mengerjakan tugas. Semua punya kesalahan. Coba kira-kira kenapa? Males ya? Males. Kalau gitu sesuai dengan keyakinan kelas kita ngapain? Mau dikurangi poin Mbak Kalista sini, katanya dikurangi apa? Sesuai kurangi poinnya berapa? 5. Setuju dikurangi poinnya 5. Benar. Berarti besok lagi ngapain? Kalau ada tugas, kalau ada pekerjaan di rumah, setuju? Apa akan diulangi lagi? Oke, tas dulu. Makasih ya sudah dilaporkan ya. Besok lagi kalau Kalista begitu ganti yang dilaporkan ya. Oke. Oh sering malah ya. Lebih sering kan Kalista ya. Oh jadi hari ini Kalista yang mengerjakan, kalian yang enggak terus dilaporin ya. Jadi besok lagi kalau ada Kalista begitu. Nah, itu adalah salah satu peristiwa berkaitan dengan anak yang tidak mengerjakan PR. Kita menyelesaikannya itu menggunakan segitiga restitusi, di mana anaknya divalidasi dulu nih. Nah, semua itu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita kembalikan juga kepada keyakinan kelas.
Jadi anak-anak itu selain bisa mengintrospeksi dirinya, kenapa ya kok nggak ngerjakan PR, dia juga tahu konsekuensinya itu apa kira-kira. Jadi tidak perlu nih anak, kita sudah tahu anak nggak ngerjakan PR ya berarti antara nih males, lupa, atau memang pura-pura lupa ya. Kita sudah tahu sebenarnya. Jadi kita tidak perlu bertanya, kita memarahi itu seperti buang-buang waktu aja menurut saya. Jadi mungkin bisa kita kembalikan kepada anaknya, biar anaknya menyadari dan tidak mengulangi lagi. Jangan sampai anak-anak mengerjakan PR karena faktor takut atau ingin dipuji. Tetapi tujuannya supaya anak-anak itu bisa mengontrol dirinya. Oh ya, aku harus menjadi baik untuk diriku sendiri. Aku harus menjadi disiplin yang positif untuk diri saya sendiri. Nah, barangkali ada pertanyaan dari materi yang sudah dipaparkan hari ini, atau mungkin dibikin jelas aja ya sudah, alhamdulillah gitu loh. Barangkali ada masukan atau mungkin umpan balik boleh dicek di absensinya ya. Umpan balik boleh diisi nanti masukan-masukan untuk saya, buat saya biar lebih baik lagi. Barangkali ada pertanyaan nih dari teman-teman semua, atau mungkin dari mama-mama nih, ada dari mama-mama yang ikut, ini mau praktek nih, enggak ya? Waktunya tidak memungkinkan ya, tidak diberi waktu nih sama Bu moderatornya nih. Mungkin dari wali murid nih, ada Mama Yahya, namanya Safa. Oh, ini Mbak Safa yang kelas 3 yang suka ini ya, pencak silat ya. Dinas di LP ya, Mam ya. Ya, Bu Dewi ya. Bu Dewi ya. Mungkin satu pertanyaan mungkin bisa ya, Bu ya. Boleh ya. Gimana? Oke, satu pertanyaan aja ya. Boleh. Teman-teman Bu Dewi Fajarwati. Ya, terima kasih Bu Ivi. Monggo Bu Dewi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali presentasi dari Ibu Renita pada siang hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Renita tadi itu sudah sangat jelas ya, berada di modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak. Nah, dari materi atau diseminasi positif yang sudah disampaikan tadi itu yang sangat bagus dan lengkap. Saya hanya memberi saran gitu bahwa di dalam budaya positif yang ada ini lebih banyak untuk dipraktikkan gitu. Karena dengan mempraktikkan pembiasaan-pembiasaan yang ada, yang baik gitu ya, apalagi dari pembiasaan-pembiasaan dari hal yang kecil, nah itu akan berdampak besar bagi murid kita. Nah, saya berharap Bu Renita tidak hanya melakukan di kelasnya saja, tetapi juga mungkin guru-guru lainnya bisa mempraktikkan juga di kelasnya masing-masing. Tentunya Bu Renita yang menjadi pelopor atau contoh bagi kelas-kelas lainnya. Jadi tidak hanya pada teori saja, tetapi praktiknya pun juga dilaksanakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Dewi, terima kasih, itu berat sekali itu nasihatnya, menjadi pelopor. Wow, tidak ya, kita berusaha mewujudkan disiplin positif secara bersama-sama ya. Sampai acara ini bisa terlaksana, itu juga menurut saya salah satu budaya positif yang ada di sekolah kami, bahwa semuanya dilaksanakan secara kolaborasi. Begitu ya. Satu pertanyaan sudah ya, cukup ya, sudah habis ya. Bu Dewi masih ada? Terima kasih itu tadi Bu Dewi sudah memberikan
umpan baliknya kepada Bu Renita. Ini Bu Isi ada angkat tangan mungkin bertanya ya, soalnya ini belum ada pertanyaan. Mungkin teman-teman sudah paham semua mungkin ya, Bu Isi mau tanya. Di balik layar pertanyaannya. Boleh. Mohon maaf Bu Renita, tadi salah ucap Bu Rizka. Harusnya saya hanya umpan balik aja untuk pertanyaan G. Oh ya, terima kasih. Nanti boleh diketik ya. Oke, siap. Untuk presentasi Bu Renita hari ini, diseminasi hari ini, alhamdulillah kita sangat tercerahkan ya bagi saya dan teman-teman. Mungkin kami yang sering menghadapi anak-anak itu lebih banyak emosinya, lebih egois lah katakan, sama kita sendiri ngasih hukuman atau apa, kita jadi lebih objektif, kita bisa tahu oh anaknya kasusnya ini, motifnya bisa jadi ini itu, jadi kan apa ya, kita jadi lebih tahu dan lebih paham lagi bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti itu. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Masya Allah, doa anak yatim semoga diijabah, amin ya Allah. Terima kasih Bu Isi atas umpan baliknya. Iya, luar biasa Bu Isi, luar biasa. Sebenarnya Bu Isi itu kalau saya lihat memang guru yang paling sabar ya. Oh iya. Yang paling sabar. Setiap dari jam pertama sampai jam terakhir itu selalu suaranya dia itu orang yang selalu bertenaga strong. Suaranya tanpa pakai toa itu nyampe di kelas saya. Padahal selisih kalau saya masih pakai bantuan toa, luar biasa. Mungkin ini teman-teman sepertinya yang lainnya. Iya, teman-teman yang ada di sini, yang ada di UPTS di 51 sepertinya sudah banyak yang sampai materi yang sudah disampaikan sama Bu Renita sampai ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain yang dari luar ya. Iya, mungkin teman-teman yang dari luar. Dong, Uti dong yang senior. Oh, ini ada teman saya dari S2 nih, teman saya kuliah nih. Boleh Pak Lukito kasih umpan balik mungkin? Monggo. Anta ini dari rekan saya nih, dari Jember nih, ada Bapak Muhammad Ghazali nih. Monggo, barangkali Bapak Muhammad Ghazali mau memberikan umpan balik. Kayaknya lagi tertidur nih, dinyalain tuh akunnya. Enggak ya? Kayaknya sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Oke. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Renita untuk paparan materi tadi sebagai closing statement. Jadi budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan dari baik punya sikap atau perilaku maupun tutur kata yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dan semoga nanti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Renita bisa kita praktekkan di sekolah kita, tidak hanya. Suaranya hilang. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Renita atas pemaparan materinya. Sebagai closing statement, budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap ataupun perilaku dan tutur kata. Itu boleh di-close Bu Isi. Dilakukan oleh semua warga sekolah, dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang lain, tidak hanya juga di kelas-kelas yang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia ini memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruknya seseorang, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkan. Oke, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang lama-lama. Semoga generasi emas Indonesia belajar Pancasila tanamkan di dalam dada
Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ini sepertinya foto dulu nih. Sekali lagi mungkin literasi Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Teman-teman kalau mau ke Jember boleh ya. bagaimana teman-teman? Di dalam dada, Boleh nanti pelajar Pancasila.